mewakili keluarga dari Jaya Mata Channel. Selamat Hari Raya Idul Fitri 1442 Hijriah. Mohon maaf lahir. Salatnya langsung keluar, buka sama polisinya itu, si kunci pintunya itu dibuka sama polisi. Trekan pakai itu, pakai jeruji, kayak jeruji besi itu ya, bukan. Hai semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar teman-teman? Sehat semua. Saya doakan mudah-mudahan kalian ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dipanjangkan umurnya, dimudahkan rezekinya, bisa menjalankan ibadah umrah dan haji, amin. Nah, di video kali ini teman-teman, saya itu mau cerita lagi ya, mau ngelantur soal majikan saya atau soal kerjaan saya ya di sini di Arab Saudi ya, nerusin yang kemarin-kemarinnya sempat saya ceritakan. Nah, tapi sebelum cerita ini saya lanjutkan, saya mewakili keluarga dari Jaya Mata Channel. Selamat Hari Raya Idul Fitri 1442 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin. Jadi cerita saya itu belum selesai nih. Aduh, kalau dibikin judul film seru lah pokoknya ya. Kerja di majikan ini itu suka dukanya itu. Bahkan bukan cuman waktu tanajul aja ngebela saya itu majikan itu, Pak. Bahkan masih kaburan aja sempet saya masuk kantor polisi. Tapi bukan berantem atau nyuri, bukan. Saya cuma masalah identitas waktu itu. Jadi kalau dulu kita kena di jalan atau kena di mana aja gitu ya sama polisi, kita misalkan kaburan nih, kena di jalan, dibawa sama polisi ke kantor polisi. Nah, setelah di kantor polisi itu pasti disuruh, kamu punya majikan nggak, punya kapil nggak, disuruh ngebel teman-teman. Jadi dulu mah begitu. Nah, mungkin sekarang juga mungkin seperti itu, cuman kalau sekarang nggak bisa ampun. Kalau udah masuk itu udah dideportasi sekarang mah, dipulangin. Kalau dulu masih bisa diambil lah atau ditebus, mungkin saya juga kurang begitu paham ya, pokoknya masih bisa aja keluar. Yang penting ada orang Arab yang mau bertanggung jawab. Kalau masih di kantor polisi, terkecuali udah masuk tarhil. Kalau udah masuk tarhil itu proses terakhir, itu udah nggak bisa ampun. Tarhil ini tempat orang ilegal yang mau pulang, intinya yang kena di jalan atau menyerahkan diri. Jadi melalui tarhil baru dipulangkan ke Indonesia. Kalau masih di kantor polisi, dulu itu bisa ditebus atau diambil. Yang penting ada orang Arab mau bertanggung jawab, udah dikeluarin. Kalau sekarang nggak bisa ampun. Kalau sekarang, makanya sekarang orang-orang kaburan ngeri lah, nggak kayak dulu. Kalau dulu waktu zaman saya itu masih enak teman-teman. Bahkan saya aja sempat masuk kantor polisi mulai dari pagi sampai dohor lah, pokoknya sampai jam 11-an lah saya itu. Tapi bisa diambil sama majikan. Nah, makanya tonton terus sampai selesai cerita saya ya teman-teman. Nah teman-teman, kalau videonya saya itu nggak punya soal saya masuk kantor polisi itu ya, karena kan nggak kepikiran saya itu, boro-boro kepikiran bakal punya YouTube atau gimana, boro-boro ya. Jadi saya cuman bisa cerita aja lah gitu, pengalaman saya selama kaburan bisa masuk kantor polisi gitu, kok bisa gitu ya. Ya, jadi saya cuman bisa mau cerita aja, jadi seperti ini kronologinya teman-teman. Oke, jadi saya itu pagi nganter anak sekolah. Nah, pulangnya di bel sama anak yang gede yang udah keluar sekolah, yang nggak sekolah, yang ada di rumah. Di bel disuruh beli pulsa. Nah, saya mampir ke warung. Kebetulan di depan warung itu ada orang Subang namanya Kang Karim. Rumah majikannya di depan warung. Dia itu lagi nyuci mobil teman-teman. Akhirnya saya parkir di sampingnya dia. Jadi ini posisi mobil dia ya. Saya parkir di sininya. Jadi nggak di belakangnya atau nggak di depannya, enggak, di sini, di arah ke jalan. Saya masuk ke warung. Nah, tiba-tiba polisi datang. Mungkin lihat parkir mobil nggak benar. Emang salah saya sih, saya parkir sembarangan sih. Kayak mobil saya lihat parkir nggak benar, akhirnya ditanya sama polisi, ini mobil siapa? Katanya ke Kang Karim, kan dia lagi nyuci mobil. Oh, itu supir, katanya. Kemana? Ke warung. Katanya, emangnya kenapa mister? Ini parkir nggak bener, katanya begitu. Mau diparkirin sama saya? Oh jangan, katanya, nanti aja suruh dianya keluar. Akhirnya kan Karim udah curiga, duh mana kaburan lagi mungkin orangnya ya. Kalau dia kan kapilan dia. Akhirnya ngebel saya ya,
ini mobil kamu katanya ditungguin polisi. Kenapa emang? Ini parkir nggak benar katanya, kamu mau keluar apa gimana? Mau diparkirin sama saya nggak boleh katanya, nunggu kamu. Oh ya udah, saya keluar aja. Nah setelah itu baru saya itu keluar. Akhirnya ditanya sama polisi, ini mobil siapa? Mobil saya. Mana kata, kenapa katanya parkir kamu nggak benar? Oh malis kata saya, mister, kata saya, maaf, saya masuk ke warung, saya beli pulsa, saya lihatin. Mana katanya KTP kamu sama SIM katanya. Terus STNK saya kasihin kan. Udah begitu dilihat sama dia itu, oh nggak sama. Kok nggak sama katanya? Iya itu punya mobil punya saudaranya, mungkin nggak percaya. Wah ini pasti orang kaburan mungkin. Akhirnya saya itu yalah katanya ke kantor polisi di bawah. Jadi bukan ikut mobil dia, bukan. Saya nyetir mobil saya sendiri, tapi polisi ikut satu, kan 2 orang di dalam itu, ikut satu ke saya gitu. Dan teman-teman ya sebentar lah lanjutin ya. Ikut ke saya, yang satunya ngikutin dari belakang. Begitu ceritanya teman-teman. Saya mau buka dulu ya karena udah adan. Pokoknya nanti serulah ini lanjutannya, oke? Ini ya, tuh surba daging, Masya Allah enak banget ini. Bismillah. Panas. Panas. Ini aja saya mau makan nasi. Nasinya ini nasi putih. Orang sini mak bilangnya biryani sama sambusa. Sambusanya sambusa daging. Ini ayamnya di open ini, bakar, tapi di open, ke open bakarannya. Saladnya Nah oke teman-teman, saya mau fokus makan dulu ya. Nanti ceritanya saya lanjutin lagi setelah makan ya. Nah oke teman-teman, alhamdulillahirrahmanirrahim. Saya bukanya udah kenyang ya. Aduh, alhamdulillahirrahmanirrahim. Tuh lihat, masih banyak ini nasi sama ayamnya tuh. Ini majikan saya kalau ngasih begini banyak, mungkin pikirannya sekalian untuk sahur atau apa gitu ya. Bahkan nih tempatnya aja pakai ginian nih, tutup tuh. Jadi biar nggak dingin, biar nggak cepet dingin gitu, jadi awet panasnya teman-teman. Tuh tutup begini. Ini sambusanya juga masih ada, surbanya juga masih banyak tuh. Udah keburu kenyang saya. Nah nerusin tadi cerita ya, keburu apa tadi, keburu maghrib. Saya makan dulu, sekarang udah kenyang. Polisi itu kan di dalam 2 orang ya. Di dalam mobil dia itu, yang satu bahan mobil saya, ikut saya di mobil, yang satu bahan mobil polisinya diikutin dari belakang. Nah kalau yang satu ikut ke saya yang nyetir gini, kemana? Ke Asalamah katanya. Udah saya dibawa ke kantor ke Asalamah akhirnya. Nah selama di jalan itu kangkring anak majikan itu, mobil nggak boleh diangkat sama polisi itu, nanti katanya udah nyampe kantor kamu baru angkat katanya. Nggak boleh, mungkin kata anak majikan, mungkin ini supir kemana ya, kok lama mungkin gitu, suruh beli bataga kok nggak datang-datang. Akhirnya pas nyampe kantor polisi saya bel. Kata saya kena di mana? Di warung. Lagi ngapain? Itu kan kamu tadi lagi nyuruh beli bataga kata saya.
Terus sekarang gimana? Ya nggak tahu, kata saya orang ditahan saya di sini. Nah saya itu dimasukin ke ruangan, ke kamar. Ya intinya ya bukan penjara khusus untuk kriminal, ini mah penjara untuk sementara gitu ya. Ada ruangan kamar, tapi di situ banyak orang, itu banyak. Jadi kalau dulu kan masih bisa ditebus. Yang penting ada yang tanggung jawab. Orang Arab ada yang datang ke situ, oh bahwa ini supir saya gitu, alasannya bermacam-macam alasan, saya juga kurang begitu paham. Yang penting ada yang bertanggung jawab, bisa diambil. Nah bahkan saya aja itu pagi pulang antar sekolah, saya itu masuk, akhirnya saya ngebel ke majikan. Bel, katanya kapil kamu, katanya kalau kamu punya kapil. Katanya punya, kata saya bel. Oh iya mau datang, majikan saya udah berangkat kerja. Waktu itu masih kerja majikan saya itu. Di situ itu banyak, ada orang Indo, orang Hindi, orang Bangladesh, macam-macam pokoknya. Di situ itu banyak orang Afrika juga, ada yang supir taksi, apa segala macam. Nah satu persatu dijemput sama majikannya, walaupun kaburan juga diambil sama majikannya. Akhirnya saya ngebel majikan saya, katanya iya mau datang, katanya. Tiba-tiba nggak datang majikan saya itu karena kan lagi kerja, nyuruh temennya, janggotnya panjang. Kata saya, wah ini mungkin bisa ngeluarin saya ini. Akhirnya ngobrol-ngobrol, kamu punya apa, katanya. Kata saya punya KTP ini sama SIM, kasihin. Oh kata dikasihin. Nah kata polisinya katanya nggak sama istimarohnya, kata. Emang kamu itu apa, nggak sama ya punya kamu itu istimaroh sama SIM-nya? Iya, kata saya. Apa STNK sama KTP kamu itu? Iya nggak sama, kata saya. Ini kan kata saya KTP yang dulu, yang waktu saya di Madinah. Oh iya, katanya. Mungkin ngobrol-ngobrol sekitar setengah jam saya nunggu. Datang lagi si orang yang suruhan majikan saya itu, katanya, oh kamu nggak bisa keluar, katanya gitu. Nggak bisa? Iya, tapi orang-orang kata saya itu bisa dijemput, saya keluar nggak tahu, katanya nggak bisa keluar. Akhirnya pergi si orang itu yang suruhan majikan itu, datang lagi satu lagi yang agak kurus-kurus, tetap nggak bisa juga. Tahu ngobrol apa, mungkin temennya tadi yang jenggotnya panjang mungkin. Akhirnya pulang, saya ngebel lagi majikan. Kata saya, Bu ya, saya ini belum bisa keluar, kata saya. Orang yang tadi udah datang ke sini, cuman nggak bisa ngeluarin saya, kata saya. Bu ya nggak datang ke sini? Enggak, katanya saya lagi kerja, katanya udah tungguin, katanya nanti datang lagi, katanya. Majikan saya itu mungkin ngebel lagi, kan punya kenalan gitu, orang aparat lah intinya. Bahas atau apa gitu, saya juga kurang paham, apa dari kepolisian apa dari apa gitu ya, cuman pakai top, pakai gutroh gitu ya. Ntar juga datang, katanya ada lagi yang ke situ, katanya. Oh iya, saya nunggu udah sekitar jam 10-an dari pagi itu, jam 10 siang. Terus apa saya belum datang, nah, sekitar jam 11 mungkin kayaknya, pokoknya jam 10 lewat aja datang, kucuk langsung si polisi yang penjaga pintu saya itu, pintu kamar saya itu, langsung ngerangkul orang yang itu. Wah, kata saya, ini mungkin ini mau ngambil saya, pikiran saya udah senyum-senyum, ngerangkul. Kayaknya mungkin apa namanya, pangkatnya mungkin tinggian dia nih, tinggian yang disuruh sama majikan saya ini, temannya majikan. Soalnya ngerangkul, salaman biasa, orang sini kan tahu sendiri, cium taplok-poplok gitu ya, salaman. Udah itu, wah kata saya langsung begini, kata saya, ini berarti tinggian itu orang. Akhirnya nanya, mana, katanya Jaya, katanya. Kata saya, oh kamu? Iya. Mana gue bawa KTP kamu sama SIM kamu? Ini kasihin sama saya. Udah begitu ngobrol. Udah, katanya, ini SIM kamu, katanya. Udah keluar, kata tal. Akhirnya saya keluar, wah saya itu senang teman-teman, langsung keluar. Buka sama polisinya itu, si kunci pintunya itu dibuka sama polisi. Trekan pakai jeruji, kayak jeruji besi itu ya, bukan pintu yang kayu nutup rapat, bukan. Pokoknya persis kayak penjara aja, jeruji besi. Tapi di dalam ruangan itu mah ruangan biasa, bukan ruangan khusus untuk penjara gitu, maksudnya bukan untuk yang udah diponis, bukan untuk kayak jenis ruangan kamar lah. Pokoknya itu mah nggak ada WC, nggak ada apa di situ mah, cuma satu ruangan gitu. Akhirnya udah dibuka sama polisi, trek keluar. Nih katanya KTP kamu, ini SIM kamu, kata ini STNK kamu, udah kamu pulang ke rumah ya, katanya. So itu akhirnya teman-teman plong aja, ngemplong. Aduh, kata saya bebas nih, saya selama kaburan 8 tahun sekali-kalinya masuk kantor polisi itu waktu itu kena. Nah akhirnya saya setelah itu ngebel ke majikan itu, ngebel lagi.
Pak Buya, kata saya udah keluar, kata saya ini udah jalan pulang ke rumah, ayo halah suruh bet, katanya ada mudir kabir, katanya, kata majikan saya itu. Kalau bahasa kita mah mungkin orang tinggi lah gitu ya, ada mudir kabir ngomongnya itu, halah sinta rubet, katanya. Akhirnya udah saya pulang, tami saya sampai kering di mobil, orang dari pagi sampai sampai jam 11-an siang, berapa jam coba. Nah, saya selama di Arab Saudi sekali-kalinya masuk sel itu waktu kena. Jadi pokoknya kalau dibikin judul film serulah cerita saya soal kerja di Arab Saudi selama jadi TKI itu. Aduh, pokoknya banyak duka sukanya itu, banyak lah pokoknya. Makanya alhamdulillah banget nih kemajikan ini, belanya itu waktu saya kaburan juga kena sama polisi, diambil gitu ya. Terus nyampe resmi, nyampe dikapil ke dia gitu. Makanya alhamdulillah saya bersyukur banget. Oke teman-teman, jadi cerita saya seperti itu aja lah ya, karena saya udah ngantuk-ngantuk nih, habis makan kenyang. Mau tidur dulu sebelum ngantri si janda. Nanti si janda kan jam 9 berangkat itu dia. Tadi ngomong jam 9 katanya saya mau berangkat kerja. Nah, mudah-mudahan cerita saya ini bermanfaat ya. Jadi video sampai di sini aja. Mudah-mudahan bermanfaat dan menghibur untuk kalian. Sekali lagi dari saya, selamat Hari Raya Idul Fitri 1442 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.